Anda kalau tidak mau mati, Anda taruh motor Anda parkir, naik bus tingkat gratis. Kalau Anda nekat masuk, kita akan sikat Anda. Kita akan foto dan tilang. Kalau Anda masih ngotot, kami cabut STNK Anda, tidak bisa bayar pajak. Oke. Silakan Anda tanya kapan ya, tahun depan dong. Itu kelemahan TV One, kalau nanya orang gitu loh. Saya ngomong jujur. Oh enggak dong Pak. Itu kenapa saya tidak gitu suka terima TV One untuk ngomong. Nanyanya itu agak konyol gitu kadang-kadang gitu loh. Nekatnya agak konyol. Saya ngomong jujur aja. Ini live saya bilang, saya kenapa tidak gitu suka TV One? Karena suka cari gara-gara gitu loh. Anda tanya kapan sudah saya jawab. Jadi nggak usah dipesan-pesan sponsor untuk jawab sesuatu. Saya ngomong tegas di situ. Agar lebih terbuka gitu. Pak. Kita mewakili publik, Saya sudah mewakili jawab. pertanyaan Saya sudah masyarakat. Jawab. Betul. Tunggu bus. Kapan bus terus nambah? Kita ada masalah pembelian tender. Kita ada gunakan e-katalog. Kapan saya bilang tahun depan loh. Saya udah bilang tahun depan, begitu bus terus kita beli siap, kita akan lempar ke DPR. Karena itu bukan wewenang kami, jelas. Kenapa TV One suka ngulang-ngulang tayang yang sama, saya katakan gitu loh. Jadi gini loh, agak cerdas sedikit. Jadi jangan suka nekan orang, desak orang, dan lama-lama orang nggak mau wawancara. Bukan Pak, bukan menekan. Dan saya tanpa TV One, saya tidak peduli loh. Karena saya bukan orang yang mau kejar pencitraan, pejabat-pejabat. Karena tidak mau liput saya pun, saya tidak ada urusan. Jujur aja. Saya cuma merasa tidak enak, hanya satu TV saya terima terus gitu loh. Makanya saya terima Anda. Saya sibuk mau rapat ini jam 8 ini. Lebih kepada menjawab pertanyaan dari masyarakat saya sudah sih, jawab Pak Basuki, betul. Saya sudah jawab, nggak usah desak gitu. Ya saya kira cut aja deh, saya rapat nggak ada guna, kita teruskan seperti. Pak Ahok, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Pak, banyak masyarakat sedang menunggu sebetulnya statement dari Pak Ahok. Kapan kira-kira penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta ini akan diberlakukan? Kalau Pak Ahok bilang ketika transportasi sudah bagus, infrastruktur semuanya sudah oke. Ya sebetulnya tentu tergantung Menteri ESDM ya, pemerintah pusat yang menentukan, dan Pertamina. Tapi bagi kami akan usulkan ini setelah bus kami siap, kami akan menyiapkan beberapa bus gratis, kami akan uji coba 5 koridor untuk yang bus tingkat. Nah tentu pasti ada akibat, misal contoh bagaimana kalau harga sembako naik, segala macam itu. Nah kita tentu tidak bisa mengontrol maunya Pertamina. Misalnya kalau menurut kami RFID itu harusnya dipasang di bus dan angkutan umum atau di truk. Baik. Bukan dipasang di mobil pribadi gitu loh. Tapi kan kami kan tidak bisa mengatur mereka, mengatur urusan pusat. Karena kami hanya bisa mengusulkan, tapi kami akan menyiapkan sarana itu. Kami harapkan sebetulnya mungkin di 2014 akhir, setelah pemilihan presiden atau sebelum pemilihan presiden, kami berani ajukan ini. Artinya mengusulkan itu sudah disetujui juga oleh Kami hanya bicara secara lisan kemarin dengan Menteri SDM, beliau sudah setuju. Cuma kan kita khawatir kan, ini kan tidak populer gitu loh. Nah kami ingin kan sebetulnya Jakarta jadi satu model. Kalau ini berhasil, nanti semua daerah pasti ikut, semua kepala daerah pasti ikut. Tidak khawatir Pak, kalau terjadi konflik sosial, kemudian masyarakat Jakarta belum siap, begitu katakan? Sebetulnya yang paling dikhawatirkan itu apa? Naiknya harga sembako sebetulnya. Kita sudah memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Kalau ada transportasi murah, misalnya contoh bus Transjakarta kami tidak naik karena dengan gas. Kita mulai konversi bajai. Kalau ada persoalan harga, nanti kita akan perbaiki ya soal impor. Artinya apa? Taksi-taksi sudah pindah ke gas. Pemerintah subsidi saja ke sana. Kalau ada masih bus yang gunakan solar, bus-bus solar itu yang harus gunakan RFID, bukan mobil-mobil pribadi. Kita bayangkan misalnya Menteri Perindustrian dulu mengatakan satu pihak kita sepakat. Pak Wapres juga bicara, cikal bakal mobil nasional itu kita tidak bisa dari hulu ke hilir lagi karena kita terlambat. Ya sudah, kita minta asing membuat merek mobil asing, asal spare partnya industri penunjangnya semua di lokal. Kita jadikan itu mobil murah gitu loh, bebas. Tapi faktanya kan tuh namanya jual beras tukar ubi, saya bilang enggak. Itu ya punya beras dijual beli singkong. Kenapa? Mobil-mobil murah itu katanya tidak boleh memakai BBM subsidi. Mana mungkin? Fakta sekarang semua pakai dipasang RFID. Terus RFID itu habiskan berapa duit itu? Saya tidak tahu. Untuk membuat proyek-proyek RFID. Artinya Pak, jika ini diberlakukan, harga bensin di Jakarta ini semuanya akan mengacu pada Pertamax saat ini begitu kan? Tidak membayangkan jika kemudian berbicara Jakarta itu kita berbicara juga daerah-daerah pendukung di sekitarnya Pak. Nah itu yang kami katakan, kenapa kami berani lakukan di akhir tahun kalau pemerintah pusat setuju tahun depan. Karena kami akan menggunakan ERP juga,
Silakan, misalnya Anda punya mobil di Jakarta, Anda pengen ngisi di Bekasi, mau di Bogor, di Depok, isi saja kamu ke sana ngisi. Tapi begitu Anda kembali, mobil kamu kena electronic road pricing. Jadi semua mobil yang masuk kita akan kenakan. Nah, kemarin juga saya bicara sama Menhub, situasi DKI ini, Jabodetabek ini sudah sangat darurat. Anda mau ke Bekasi, ke Depok, macetnya luar biasa sekarang. Semua udah macetnya luar biasa. Kita harus berani mendedikasikan jalan tol yang darurat itu, yang sepadan yang samping itu untuk bus. Sama seperti kita pejabat lewat. Kita kalau buru-buru lewat, pengawal polisi ngawal kita lewat mana? Lewat jalur darurat kan? Kenapa pejabat boleh dikawal lewat jalur darurat? Kenapa ambulan? Kenapa bus tidak boleh pakai jalur itu gitu? Nah kalau kita pakai jalur itu, saya kita pengen Halim. Halim mau buat bandara. Dari Cengkareng kalau ke Halim, kalau Anda tidak mau memberikan jalur darurat khusus untuk bus, pasti bonyok. Nah saya sudah bicara sama Menhub sedang akan mengkaji. Jadi nanti yang dari Bekasi, dari Bogor, mau dari Kebun Jeruk, itu semua itu tol Kebun Jeruk semua harus didedikasikan satu lane untuk bus. Jadi Anda bus apa saja boleh, seperti kami sekarang. Kalau Anda naik bus, Anda bisa drop penumpang Anda di halte, kalau bentuk pintunya bisa sesuai dengan Transjakarta, Anda gratis naik Transjakarta. Nah bahkan sekarang kalau nanti semua mall, kami akan buat 5 loop dari Kota Tua, dari stasiun kereta api itu, sampai ke Monas, tentu Pasar Baru, Banteng. Satu lagi dari Monas sampai ke Blok M. Nah satu lagi rute dari Bundaran HI ke Tanah Abang, satu lagi itu 3 kan. Satu lagi Kuningan Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan, balik masuk Kasablanka, bus tingkat, itu semua di sebelah kiri dan deknya pendek. Satu lagi dari Gatot Subroto, Bayi Kartini sampai ke Manggala Bakti. Itu kami akan kasihkan bus gratis. Jadi begitu bus Anda dari Bogor, dari Serpong atau dari Depok, begitu di drop di mall terdekat, Anda turun sudah naik bus gratis. Itu nanti jika betul semuanya sudah terrealisasi, maka baru akan diberlakukan begitu Pak, untuk kebijakan penghapusan BBM subsidi. Kalau soal sembako juga ada masalah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mengatasi sembako. Baik, tapi kemudian suara juga dari pengusaha yang ini dikhawatirkan jika kemudian antrian BBM panjang justru di daerah-daerah pendukung seperti Bekasi dan lain-lain. Sementara itu untuk misalnya SPBU di Jakarta kemudian menjadi sepi begitu. Saya kira tidak akan pernah sepi. Sekarang lihat aja motor-motor aja banyak isi Pertamax kok. Sebenarnya kalau kita mau jujur, saya ini orang daerah. Kami orang daerah biasa beli bensin bisa 15.000. Justru ada subsidi itu banyak oknum yang nyolong sebetulnya gitu loh. Rakyat tidak butuh subsidi bensin. Rakyat itu butuh subsidi sembako yang stabil, yang murah, subsidi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja, tempat usaha. Toko-toko usaha yang disewakan secara harian. Rakyat butuh itu. Rakyat bukan butuh bensin, bukan butuh BBM. Ini butuh BBM hanya sebagian oknum atas nama rakyat. Kalau di kampung saya, kalau lagi bensin naik 15.000, orang naik sepeda. Orang pindah. Itu bukan bahan pokok. Yang repot kalau yang kita khawatir, kalau BBM tidak ada subsidi, katanya sembako akan melonjak. Itu ada benar dan tidak benarnya. Kalau ada kemudian yang berpendapat, terutama beberapa dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan kenapa tidak menaikkan saja misalnya harga BBM bersubsidi, tidak langsung kemudian dihapuskan begitu saja. Sebetulnya inti bukan di situ. Makanya saya bilang, saya lebih suka kalau Anda kena usus buntu, Anda punya pilihan, makan obat terus, menahan sakit, sampai nanti 1 hari jebol, atau Anda operasi. Lebih baik operasi. Karena mungkin 1 minggu Anda keluar dari rumah sakit. Itu pilihan saya seperti itu. Kita ini terlalu banyak pikir politik gitu loh. Ini tahun politik, nggak ada pejabat yang berani ngomong cabut subsidi. Justru itu Pak, justru ini dikhawatirkan beberapa orang ini Partai justru saya menjadi juga tidak setuju. alat politik begitu Pak. Partai saya, partai pendukung kami juga tidak setuju mencabut subsidi. Karena orang khawatir gitu loh. Sebetulnya yang dibayangin rakyat itu apa? Sembako sebetulnya. Maka kita bicara jujur soal sembako ya. Kenapa zaman Belanda, waktu zaman dulu kerja masih terima beras, tidak pernah goncangan harga sembako. Hari ini karyawan kita kasihan, semua buruh kasihan. Kita mengsurvei kebutuhan hidup layak, hitung beras 1 kilo berapa rupiah. Uang belum turun saja, beras sudah naik. Artinya setiap karyawan begitu terima uang, KHR sudah tidak cukup. Karena harga beras sudah naik. Kenapa? Zaman dulu kalau Anda kerja, komponen beras itu dikasih pada Anda beras. Nah hari ini orang bilang, nggak mungkin dong Pak, saya kerja Jakarta nenteng beras 20 kilo pulang. Betul.
Anda bisa pakai voucher mengambil beras di toko terdekat Oke, di rumah baik. Anda. Baik. Jadi persoalan itu, bayangin PNS di Iya. seluruh Indonesia ada 4 juta. 4 juta PNS dapat gaji harus beli beras, beli sembako. Ya dimainkan orang. Coba kalau seperti itu. Baik, Pak Ahok, kita kalau melangkah ke sembako kayaknya terlalu jauh. Sekarang saja yang Tapi sudah ada berlaku. hubungan. Ada hubungan. Orang khawatir naikkan BBM akan naikkan separpat, naikkan minyak akan naikkan harga sembako. Makanya sembako bisa kita atasi. Kami lagi mau coba dengan koperasi di DKI. Sekarang yang sudah diberlakukan seperti bantuan untuk pendidikan, kemudian kartu Jakarta Sehat dan lain-lain pun masih ada begitu banyak persoalan, Pak Ahok. Untuk memastikan dan menjamin konsepnya akan seperti apa bahwa ini kemudian menjadi akan efektif gitu. Kami punya, pikiran saya sederhana saja. Rakyat yang utama, rakyat warga DKI tidak butuh subsidi BBM. Yang mereka butuhkan adalah subsidi transportasi yang murah, sembako yang murah, dapat rumah yang murah, dapat lapangan kerja yang murah, tentu jaminan kesehatan dan pendidikan. Itu yang dibutuhkan rakyat, bukan BBM. Kalau Anda BBM sekarang habiskan berapa duit untuk RFID? Siapa yang naik itu mobil semua? Baik. Siapa yang naik? Mobil murah juga, bayangkan itu kami jual beras tukar ubi. Untuk satu pihak naikin industri mobil, tapi satu pihak sikat itu BBM kita. Untuk teknis pengawasannya sendiri, Pak Ahok, agar semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Sederhana kan saya bilang kan, kalau Anda masih mau subsidi, kalau sembako belum siap, semua kendaraan operasional itu, yang truk-truk, yang bus-bus itu silakan pakai RFID. Kalau tidak mau pakai sama seperti perusahaan industri kan. Bus-bus itu kan punya pool, punya perusahaan, maka Anda harus beli khusus sesuai jatah Anda. Sama, membatasi seperti cara itu. Kalau dia main, sita perusahaannya. Langsung ditangkap. Nah kita punya sosial kan. Kita ngomong kasar saja di DKI, kalau ada 200.000 orang tidak mau kerja, mau makan gratis saja. 3 kali sekali makan, hanya dengan menu 5.000 sehari. Saya hanya habiskan 1,08 triliun untuk makan gratis. Bulan suci Ramadan saja di Masjid Istiqlal tidak ada sampai 10.000 orang minta makan gratis. Pada orang kaya semua. Yakin Pak bisa dilakukan ya? Pulau Gebang 1 triliun saja. Kalau kita subsidi transportasi, saya lagi hitung sekarang. Kalau cuma 2-3 triliun untuk kasih bus gratis, kita bayar per kilometer. Semua bus yang ada di DKI untuk digratiskan. 3 triliun murah daripada Anda macet habiskan 30-50 triliun. Baik, untuk DKI Jakarta sendiri kan 3 juta kiloliter nih sejauh ini BBM subsidi. Kemudian yang besar di sini. untuk perharinya saja 30 miliar. Itu tadi. Nah ini Saya- Pak Ahok, ini dananya besar sekali. Kemudian dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa dana ini tersalurkan betul-betul seperti tadi yang disampaikan untuk sembako, untuk kemudian Tidak subsidi-subsidi yang perlu, lain. saya kira tidak perlu. Pusat tidak perlu berpikir hitungannya. Kalau Anda cabut subsidi, lalu duitnya untuk kami, tidak usah untuk DKI. Tidak perlu. Karena itu kan uang yang kita impor kan nggak ada uangnya, cuma pembukuan aja Anda punya uang. Kita ini udah nombok. Kalau tambah subsidi, uangnya ya tetap masuk ke APBN saja. Anda tidak perlu kasih uang kepada DKI. Anda bangun saja infrastruktur yang lain. DKI punya uang cukup. Kami masuk ke sini 49 triliun. Tahun depan sudah 69,5. Harusnya 70 triliun. Cuma nggak enak kata 70 triliun gitu loh. Ya 69 lah, biar angkanya itu masih kelihatan kecil. Kami yakin nggak lama kalau kita hemat-hemat bisa 100 triliun di DKI. Jadi untuk apa? Masih banyak saudara kita di Indonesia yang butuh subsidi yang lain. Kita bayangin, kita akan menghadapi AFTA 2015. Hampir semua pelabuhan laut kita tidak efisien. Kenapa tidak pakai uang subsidi itu untuk punya pelabuhan laut yang efisien? Sehingga produk-produk kita tuh murah. Hari ini jeruk Pontianak, jeruk Medan lebih mahal daripada jeruk dari Australia, dari Cina. Kenapa? Karena kita nggak punya pelabuhan laut yang efisien. Pak, koordinasi yang sudah dilakukan barangkali dengan daerah-daerah pendukung Jakarta? Kalau dari ketua asosiasi gubernur dari Pak Sarul Yassin Limpo yang dari gubernur Makassar dari Sulsel, beliau udah dari dukung bilang harus cabut subsidi. Karena di daerah itu sama, jadi masalah subsidi itu gitu loh. Yang main hanya oknum-oknum tertentu. Yang perusahaan-perusahaan juga bisa main. Coba aja kalau diaudit dengan betul gitu loh. Coba yang dikirim ke SPBU berapa misalnya. Dia audit aja yang betul. Kalau kita jujur tidak munafik, kita tahu kok apa yang terjadi. Baik, 5 step Pak Ahok apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk menuju pada kebijakan Kami itu akan beli secara bus yang diberlakukan? Yang pertama apa Pak? Kami akan beli bus yang Penghapusan cukup. dulu. Kami akan lakukan supaya standar pelayanan minimum tiap 7 menit sampai 10 menit ada bus di seluruh Baik, DKI. baik itu untuk bis Transjakarta begitu ya. Kemudian yang kedua Bukannya Pak? Transjakarta, kita bus yang gratis juga sama. Yang kedua tentu kita harap Menhub mendedikasikan semua jalan tol di Jakarta Baik. untuk jalur bus. Baik, itu Ada yang satu pertama jalur, ya. ya. Masih ada 4 yang lain barangkali nanti yang bisa dijelaskan untuk tahapan-tahapannya apa saja.
Tadi sudah dijelaskan, satu langkah real yang akan segera ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak bis, begitu ya, transportasi umum sejauh ini. Tapi Pak, seberapa efektif ini kemudian akan mendukung? Karena kalau kita melihat dan prosesnya pasti akan panjang. Sampai kapan? Ya, panjang sih tidak ya, kami sudah masukkan dalam e-katalog. Pengadaan bus sudah tidak ada masalah, akan cepat. ERP juga akan segera jalan dengan cara manual ERP. Justru yang paling masalah itu adalah sembako sebetulnya. Dengan kenaikan ini. Sembako yang paling dikhawatirkan. Oke, kita bicara tadi yang pertama adalah bis yang akan diperbanyak. Segera dalam waktu dekat. Tahunnya, tahun berapa kira-kira? Ini sudah terus nambah. Akhir tahun sampai awal tahun terus nambah. Sudah nambah berapa unit Pak? Kita sudah sampai akhir tahun, sampai Januari bisa tambah 400-an unit. Targetnya Ya, berapa target. sih Pak? Kita mau tambah 1.000. Yang besar, yang sedang kita mau tambah 3.000. Oke, yang kedua Pak, langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov. Yang kedua kita mau mengamankan sembako. Kita kan uji coba sembako. Kami punya 80.000 pegawai negeri. Saya sudah bicara dengan koperasi kami. Ya. Anda bisa bayar di muka semua kebutuhan sembako. Dan orang-orang itu bukan ngambil di kantor koperasi, tapi ngambil di toko-toko terdekat. Itu langkah yang kami lakukan. Sekarang kita bisa bayangkan, setiap kali kenaikan gaji, itu akan mendorong orang menaikkan barang. Nggak tahu ada dapat gaji. Tapi kalau dengan sembako yang ditetapkan 1 tahun, Baik. dibayar di muka, tentu ini akan berbeda. Pengusaha akan mau. Dan kami juga akan membangun pusat logistik. Sedang bangun. Baik, yang berikutnya Pak Ahok. Apa? Step berikutnya. Kita akan perbaiki kartu jamin Jakarta Sehat dengan sistem rayonisasi. Jadi kalau Anda sakit, Anda betul-betul datang ke puskesmas Anda, maka kita jalankan sistem dokter kunjungin Anda, satu dokter 3.000 warga. Kalau ini dilakukan dengan baik, tahun depan pasti akan lebih baik. Karena hampir semua swasta akan ikut karena tarif kami sudah naik. Nah KJP juga ada sistem rayonisasi kan. Kami sudah lakukan sistem semi rayonisasi. Anda sekolah di tempat terdekat. Oke, baik. Nah dengan cara seperti ini kami yakin. Nah langkah yang lain adalah kami menyiapkan pasar rakyat. Oke. Kami sedang bangun 5 pasar rakyat. Anda bisa jualan dengan sewa bayar harian. Tidak sewa sebetulnya, hanya bayar distribusi. Kuat berapa lama Pak kalau pasar rakyat Pak? Ini udah bangun. Tahun depan awal tahun saya kira di pertengahan tahun sudah selesai. Bukankah biasanya kalau pasar rakyat hanya sifatnya sementara aja Pak? Hanya Oh, berapa tidak. bulan? Karena kami punya, kita pemerintah. Jadi sebetulnya pemerintah itu tidak mungkin kalah sama swasta. Kita nggak butuh cari uang, kok uang datang sendiri. Cuma malak-malakin pajak aja apa yang susah. Ya, Itu tadi 3 yang di awal sebetulnya sudah jalan, sudah mulai diberlakukan meskipun masih banyak kekurangan Pak. Yang keempat apa Pak? Gongnya barangkali apa Pak? perumahan, kita juga menyedia perumahan yang murah. Tapi tidak dijual kepada Anda. Oke, baik. Anda hanya bayar distribusi. Kita akan bangun, membebaskan 400 hektar di daerah Marunda. Kita membangun 100.000 unit. Itu kita lakukan. Ya, selanjutnya? Sehingga Anda, ya saya kira itu aja bisa kita lakukan. Tempat usaha tentu modal. Kami sudah menyiapkan BUMD, itu jaminan kredit daerah. Oke. Dan kami juga kerjasama dengan beberapa bank syariah. Ya. Kami kalau turunkan 1 triliun, kasih 5 juta pinjaman modal, itu bisa 200.000 Baik. kita bantu. Yang terakhir Pak Ahok. Kita juga menyiapkan Monas untuk jadi pusat pameran di bawah tanahnya, sehingga produk-produk kreatif Anda sebagai pengusaha yang mau memulai, Anda kan tidak punya ruang pamer yang murah. Nah kami sediakan ruang pamer gratis 3 bulan sampai 6 bulan. MRT kapan selesai? MRT Pak Ahok? tentu akan habis 2018. Makanya sebelum ada MRT kita mau kejar BRT. BRT ini Ini masih penting. lama loh Pak Ahok. Memang, karena 30 tahun tidak pernah dikerjakan. Sama juga MRT kan konyol kan, 28 tahun punya kajian. Dulu semua orang kalau belanja elektronik ke Glodok. Kamu mau beli apa-apa ke Pasar Pagi, ke Mangga 2. Kalau tinggal di rumah nggak mampu di Menteng, Anda pindah ke Kebayoran Baru. Kebayoran Baru lebih mahal lagi pindah ke Pondok Indah. Pondok Indah pindah ke Cinere, Bintaro, Ya, Pak. ke Depok. Kan gitu Oke. kan? Ini jadi Anda tugas membuat, enggak ini ada hubungan dengan transportasi. Akhirnya selatan ke utara kan. Begitu dibangun, selatan utara. Padahal perkembangan perumahan sekarang adalah timur barat. Makanya untuk mengejar itu, karena mau membangun sebuah jalan tol pun harus menyediakan bus. Makanya bus yang paling cepat. Pak Sutioso betul. Sebenarnya Pak Sutioso betul harus menyelesaikan 15 koridor. 3 koridor tidak diselesaikan. Kenapa? Karena itu layang. Pertemuan sebidang kereta api harus diselesaikan. Kenapa nggak selesaikan? Akan macet total. Kita lihat Casablanca, JLNT. Itu persoalannya. Jadi orang suka membangun ini diurut sampai 20-30 tahun dicicil. Baik. Kenapa? Untuk mengurangi persentase macet. Oke, siap. Kemudian Kalau monorail, buat Pak. kami lebih baik sikat aja. Monorail, Pak, sekarang. Monorail tergantung swasta. Tapi Kapan, kami Pak? tidak mau melakukan DID. Itu tergantung swasta. Ya. Karena backbone kami bukan di monorail.
Backbone kami itu di MRT dan kereta api. Orang salah. Monorail itu swasta yang mau lakukan. Silakan Anda mau lakukan menambah. Tapi backbone kami transportasi di Jakarta adalah monorail dan kereta api KCJ. Kereta api yang komuter Jabodetabek. Itu backbone-nya. Oke, tapi tadi Pak Ahok menyampaikan masih panjang, masih 2018 begitu. Tapi ada rencana bahwa seharusnya sebelum pemilu 2014 usulan ini sudah disampaikan Ya itu tadi. kepada DPR kemudian. Itu semua udah tahu. Artinya belum siap dong Pak nanti infrastruktur Bukan, itu saya transportasi di katakan. Jakarta. Makanya saya katakan kalau Anda mau tunggu infrastruktur, tunggu kami selesai. Kalau Anda mau membereskan infrastruktur transportasi massal, yang paling cepat adalah bis. Bis rapid transit itulah busway. Makanya kita udah sterilkan sekarang. Kita udah lihat ada peningkatan di atas 50.000 penumpang per hari. Jadi itu intinya. Baik. Ya sekarang tinggal tambah bus yang di busway, orang-orang malas naik ke atas, dia gunakan jalur yang lambat. Baik, jumlah penumpang nambah, kemudian jumlah bis harusnya nambah. Ini kapan Pak kemudian? Kita udah nambah terus masuk ini, termasuk sumbangan swasta. Ini akhir bulan itu udah luncurkan 70, kalau Anda di koridor 1, Anda sudah nyaman sekali. Target berapa Pak Ahok? Kita mau target sampai 1.000. Jadi kita target Oke. total, kalau dengan dianggap single, itu total 1.700 unit. Tapi karena dia artikulatif kan ada double. Nah 1.000 udah cukup. Kita ingin bikin tiap 7 menit sampai 10 menit, sesuai dengan standar pelayanan minimum. Baik, ini juga menjadi persoalan untuk di Jakarta. Ledakan dari jumlah pengguna sepeda motor ini Terserah. semakin banyak. Sudah siap dengan Begitu itu Pak, seandainya ada kami pembatasan lakukan bus subsidi. tingkat gratis, motor tidak boleh masuk. Anda masuk kami tangkap. Anda bandel kami segel. Kapan? STNK. Kapan Pak Ahok? Tunggu bus tingkat masuk tahun depan. Coba aja kamu masuk. Begitu bus tingkat kami masuk, 1 hari kematian 3 sampai 5. Anda kalau tidak mau mati, Anda taruh motor Anda parkir, naik bus tingkat gratis. Kalau Anda nekat masuk, kita akan sikat Anda. Kita akan foto dan tilang. Kalau Anda masih ngotot, kami cabut STNK Anda, tidak bisa bayar pajak. Oke. Silakan Anda tanya kapan ya tahun depan dong. Itu kelemahan TV One, kalau nanya orang gitu loh. Saya ngomong jujur. Oh enggak dong Pak. Itu kenapa saya tidak gitu suka terima TV One untuk ngomong. Nanyanya itu agak konyol gitu, kadang-kadang gitu loh. Nekannya agak konyol, saya ngomong jujur aja. Ini live, saya bilang, saya kenapa tidak gitu suka TV One? Karena suka cari gara-gara gitu loh. Anda tanya kapan, sudah saya jawab. Jadi nggak usah dipesan-pesan sponsor untuk jawab sesuatu. Saya ngomong tegas di situ. Agar lebih terbuka Pak. Kira mewakili publik, Saya sudah jawab. mewakili pertanyaan Saya sudah masyarakat. jawab. Betul. Tunggu bus. Kapan bus terus nambah? Kita ada masalah pembelian tender. Kita udah gunakan e-katalog. Ya. Kapan? Saya bilang tahun depan loh. Saya udah bilang tahun depan, begitu bus terus kita beli siap, kita akan lempar ke DPR. Karena itu bukan wewenang kami, jelas. Kenapa TV One suka ngulang-ngulang tayang yang sama, saya katakan gitu loh. Jadi gini loh, agak cerdas sedikit. Jadi jangan suka nekan orang, desak orang. Dan lama-lama orang nggak mau wawancara. Bukan Pak Ahok, bukan menekan. Dan saya tanpa TV One, saya tidak peduli loh. Karena saya bukan orang yang mau kejar pencitraan, dapat dia pejabat. Karena tidak mau liput saya pun, saya tidak ada urusan. Jujur aja. Saya cuma merasa tidak enak, hanya satu Baik. TV saya terima terus Ya. gitu loh. Makanya saya terima Anda. Saya sibuk mau rapat ini jam 8 ini. Lebih kepada menjawab pertanyaan dari masyarakat Saya sudah sih, jawab Pak berkali-kali Basuki, toh. betul. Saya sudah jawab, nggak usah desak gitu. Ya saya kira cut aja deh. Saya rapat nggak ada guna, kita teruskan seperti ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Basuki Ya. Cahayapurnama sudah bersama dengan kami. Terima kasih. Sekali lagi, dan pemirsa ini menjadi akhir dari perbincangan saya dengan Pak Basuki Cahayapurnama terkait dengan BBM subsidi.